Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 dari kelas C semester 3 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas ke-6 mata kuliah Perubahan Sosial Budaya dengan judul buku Media Sosial dan Otomatis Produksi Penyimpanan. Media sosial dan otomatis produksi penyimpanan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Tak pelak lagi proses klarifikasi sangat kuat dalam jenis apapun dari arsip. Cara konten diklasifikasikan membentuk bagaimana dokumen ditafsirkan dan yang terpenting bagaimana mereka diambil. Jika kita melakukan pendekatan media sosial sebagai bentuk arsip, maka kita bisa mulai untuk melihat bagaimana proses pengurutan klasifikasi dan sortasi yang terjadi dalam media ini mungkin kuat untuk bagaimana orang terlibat dengan konten masa lalu mereka dan bagaimana biografi individu dibuat dan dapat diakses. Seperti yang akan kita jelajahi, urutan arsip sangat penting untuk memahami fungsinya dan apa yang dapat ditarik dari tokohnya yang luas. Jenis arsip yang digunakan untuk mendokumentasikan kehidupan adalah kuat dalam kehadiran dan hasil mereka. Bagi sebagian orang yang sudah ditempatkan di pusat informasi kekuatan modern, Derrida dengan terkenal berargumen bahwa tidak ada kekuatan politik tanpa kendali arsip. Jika bukan memori, efektif demokratisasi selalu dapat diukur dengan esensi ini. Kriterianya yaitu partisipasi dan akses ke arsip, konstitusi dan interpretasinya. Bab 2 Pembahasan. 1. Kekuatan klasifikasi dalam pembuatan memori. Sebelum memeriksa bagaimana sebenarnya memori Facebook fitur mengklasifikasikan konten masa lalu, ada baiknya mengakui pentingnya klasifikasi. Untuk apa Geoff Bowker menyebut praktik memori dalam bukunya Memory Practice in Ilmu. Bowker memeriksa bagaimana praktik teknis dan media sosial di mana masa lalu berkomitmen untuk merekam. Dengan meningkatnya proliferasi teknologi baru, Bowker berpendapat bahwa praktik memori tetap menjadi pusat cara kita mengetahui dan memahami diri sendiri dan juga orang lain. Dalam sebuah kata, mereka memerlukan ruang ontologis kita yang tersedia. Untuk Bowker, praktik memori merupakan cara berbeda untuk membingkai masa kini dan juga masa lalu yang pada gilirannya membentuk bagaimana dunia sosial dirasakan, dipahami dan diberlakukan. Bowker yang pada gilirannya membentuk bagaimana dunia sosial dirasakan, dipahami dan diberlakukan. Bowker menunjukkan bahwa sistem klasifikasi tidak hanya penting aspek bagaimana memori beroperasi dan bagaimana masa kini dibingkai memang. Ia berpendapat bahwa gagasan tentang masa lalu tidak dapat dipisahkan dari proses klasifikasi. Yang kedua, mendistribusikan dan mempartisi yang masuk akal. Proses mendistribusikan yang masuk akal adalah bagi Rancière sebuah bidang pertentangan terus-menerus di mana individu dan kelompok terlibat dalam perselisihan abadi, yaitu perjuangan untuk hak, untuk mendefinisikan dan melegitimasi konsepsi tertentu tentang dunia sosial. Distribusi yang masuk akal dan hubungannya dengan apa yang disebut Rancière sebagai pemisahan yang masuk akal memainkan peran dalam mendefinisikan batas-batas partisipasi. Pembagian akal secara khusus mengacu menurut kepada Rancière, pemisahan dunia, pendirian batas-batas yang membingkai partisipasi dan menghasilkan ruang-ruang baik inklusi maupun eksklusi.
Ketiga, penerimaan target kenangan dalam kehidupan sehari-hari. Data dikumpulkan sebagai bagian dari proyek mengeksplorasi efek sistem algoritmik pada orang, praktik memori dan mengingat masa lalu. Alasan untuk menyebarkan keduanya, wawancara kualitatif dan kelompok fokus adalah untuk memberikan lebih banyak wawasan yang komprehensif dan bernuansa tentang persimpangan algoritma dan memori dalam kehidupan sehari-hari di berbagai jenis pengguna media sosial. Sedangkan kelompok fokus menimbulkan pemahaman yang lebih baik tentang implisit dan pasif, cara di mana orang bereaksi menjadi sasaran dengan kenangan di media sosial. Wawancara kualitatif menyediakan sarana untuk lebih mengeksplorasi keterlibatan refleksif dan aktif dengan fitur memori oleh mereka yang lebih sering menjadi pengguna. Wawancara kualitatif dilakukan dengan orang-orang menggunakan aplikasi memori time home sebagai jalan tertentu ke area penelitian. Yang keempat, algoritma reduktif. Namun situasi atau contoh di mana algoritma tampak reduktif dalam kehidupan sehari-hari di depan ketergantungan memori yang ditargetkan pada struktur data tertentu. Model berdasarkan pemahaman khusus tentang memori dan bagaimana ia beroperasi. Di sini kita melihat bahwa keluaran algoritmik adalah tidak harus dikaitkan dengan pengalaman aktual orang atau pemahaman tentang masa lalu. Dengan kata lain, penargetan ingatan hanya seakurat data di mana peringkatnya algoritma beroperasi. Tampaknya pengguna benar-benar sadar kekurangan ini berdasarkan pengalaman kenangan mereka dipromosikan kepada mereka. Cara lain di mana ingatan yang ditargetkan tampak reduktif untuk pengguna media sosial adalah cara fitur memori aktif berusaha untuk memprediksi kenangan yang layak yang menjadi perhatian orang. Seperti yang dicatat oleh beberapa peserta, ini dapat menimbulkan ketegangan tertentu serta perasaan tidak nyaman. Yang kelima, menyortir masa lalu. Pengiriman otomatis berulang dari konten yang diberi label ulang sebagai kenangan adalah salah satu cara media sosial berusaha memastikan bahwa tidak ada kekosongan dan selalu ada sesuatu untuk menanggapi atau terlibat. Memiliki individu konten masa lalu menyediakan banyak materi untuk platform ini, untuk secara aktif memanfaatkan untuk mengisi kekosongan. Logikanya, sistem ini adalah bahwa kenangan direduksi menjadi satu kumpulan dari berbagai titik data masa lalu, dikumpulkan dan diproduksi melalui kerangka klasifikasi tertentu dan algoritma peringkat. Di dalam logika, mempartisi dan mempromosikan yang berkesan adalah cara untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi di masa depan di platform. Memori kemudian didefinisikan ulang dalam istilah ini. Bab 3 penutup. Kesimpulan, kita menyarankan bahwa produksi otomatis memori mungkin lambang dari upaya berkelanjutan untuk menggantikan kekosongan apapun yang ada di media sosial, terus-menerus berpartisipasi dan terus-menerus mengingat. Memang tujuan dari konsep sentral ini bukanlah hanya untuk memikirkan kombinasi klasifikasi dan peringkat di mana kami telah berkonsentrasi, tetapi untuk memasukkan analisis, properti pengarsipan, dan pembuatan memori lainnya, untuk berpikir melalui implikasi dari sistematisasi algoritmik dari biografi untuk mempertimbangkan bagaimana perasaan orang tentang masa lalu mereka disajikan kembali kepada mereka secara selektif untuk mempertanyakan bagaimana jejak masa lalu beredar melalui jaringan untuk memeriksa nilai dan yang melekat pada momen masa lalu oleh sistem ini. Untuk menangkap ritme media sosial saat mereka bersinggungan pasang surut
siklus hidup, dan yang terpenting, untuk memikirkan bagaimana sosial media secara aktif mengkonfigurasi ulang gagasan tentang apa yang memori adalah untuk mengubah konsep ini ke arah yang lebih sempit, versi yang ditentukan dari dirinya sendiri, yang kemudian dapat masuk ke dalam logika dan batasan media sosial. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan.